Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam Pray, Praise and Worship. Apa kabar? Udah makan malam semuanya? Selamat malam Bu Lucy. Malam ini kita akan sama-sama sehati berdoa, memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan pesan firman Tuhan. Dan hari ini saya coba untuk berdiri dan saya pakai strap di gitar supaya bisa sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita bebas memuji menyembah Tuhan. Jadi kalau yang mau sama-sama saya berdiri beda banget loh. Kalau kita memuji Tuhan duduk gitu ya, relax, nyantai, sambil kita berdiri kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita bisa mengekspresikannya dengan baik. Biar semangat, kompakan, ajak istri, suami, anak-anak semuanya. Yuk kita berdiri, boleh menari untuk Tuhan, bertepuk tangan, melompat untuk Tuhan. Oke? Dan saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang dari Jakarta, dari seluruh kota yang dari Jakarta, dari luar negeri juga. Selamat datang, selamat bergabung. Kita percaya banget saat kita bersahati, berdoa, memuji menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan. Itu goal kita, menyenangkan Tuhan. Ya, singkirkan semua penghalang. Kita masih bisa sempat forward ini, teruskan ke teman-teman supaya mereka bisa join sama-sama. Ya, selamat malam semuanya. Ayo kita sama-sama berdoa. Oh ya, lagu-lagunya sudah dikirim lewat Family Cell Leader. Jadi nanti bisa dikirim ke yang lain. Dan lagu-lagunya lagu-lagu yang saya nggak bilang lagu-lagu lama, tapi lagu-lagu klasik, lagu-lagu evergreen, dan yang muda-muda mungkin kesulitan nyanyi lagu ini, tapi kita belajar sama-sama. Very easy, gampang banget ya. Terima kasih Bapak untuk malam hari yang luar biasa. Kalau kami hari ini hidup, itu hidup kami dari Tuhan. Dan kami tahu hidup yang Tuhan kasih itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan kami. Dan salah satu bentuk kami memuliakan Tuhan malam ini, kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Biar Engkau disukakan. Semuanya dimanapun mereka berada, mereka mengalami Tuhan. Malam ini semuanya mengalami kasih, kuasa, kebenaran, kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat. Dan yang paling penting, Tuhan disenangkan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, are you ready? Yang siap katakan yes, katakan amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Siapa namanya? Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sama-sama nyanyi. Yesus, Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia
Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Nisi mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Tepuk tangan sama-sama. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yuk sama-sama Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh,
Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Tepuk tangan sama-sama. Hosana, say Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku. Hosana yang tinggi, sama-sama. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Mana suaranya? Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Tepuk tangan sama-sama. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku. Hosana yang tinggi. Sekali lagi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Sorakan. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Sama-sama. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku. Hosana yang tinggi. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku. Hosana yang tinggi. Hosana yang tinggi. Hosana yang tinggi. Ku puji namamu. GBI Gilgal semuanya sembah. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku. Hosana yang tinggi. Semuanya angkat kedua tangan dan katakan yes. Ku puji namamu. Yang bersyukur katakan hatiku bersyukur. Ku tinggikan engkau. Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Semuanya GBI Gilgal ku nyanyi. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku cinta padamu. Yang rindu katakan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Yang cinta Tuhan,
Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Siap sama-sama, amen. Nyanyi Hosana, yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Semuanya mari sembah Tuhan. Himereme yaranama yado yaranama. Malam ini angkat hati, angkat wajahmu, angkat suaramu, angkat tanganmu dan sembah Dia. Shere naro yamane naro yaram. Syuruh boya nama ya nama. Kami cinta Engkau, kami rindu Engkau, rindu hadirat-Mu. Malam ini kami bernyanyi sebagai bentuk penyembahan kami, dan kami nyanyikan Hosana, Hosana bagimu Raja di atas segala raja. Semuanya sorakan Hosana, sing Hosana, sing Hosanna to the Lord, Hosanna to you, O Lord, Hosanna to the Lord of Lords, Hosanna to the King of Kings, Hosanna to Jesus Christ, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Say, mari angkat kedua tangan kita sama-sama dan katakan, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Say, Hosanna, be lifted higher. Say, higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Say, higher, higher, be lifted higher. Jesus,
on, sing it. Let our King be lifted up. Hosana. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Shout Hosana. Shout Hosanna to the King of Kings. Hosanna to the Lord of Lords. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lord. Shirana Mayana Mayana Shirana Boyana Mayana Mayana. Kami gak akan pernah bisa lari dari hadirat-Mu. Karena kemanapun kami pergi, Engkau ada. Dimanapun kami berada, Engkau ada. Di suka, di duka, di atas, di bawah, Kau ada. Kau pegang kendali atas hidup kami. Jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Sayap fajar diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Lagu ini diambil dari kitab Mazmur. Saat pemazmur ingin berlari, meninggalkan Tuhan, tapi kemanapun dia pergi, Tuhan ada. Percaya bahkan di tengah pandemi ini Tuhan ada bersama dengan kita. Kemanakah dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Sayap fajar diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Yuk sama-sama. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
kuasamu, hadiratmu kuning penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Malam ini kita bersyukur karena kita punya Yesus yang luar biasa, yang mati di kayu salib untuk saya dan saudara, mengembalikan semua kuasa yang hilang, diberikan kepada yang percaya. Setiap kita punya kuasa, ada otoritas sebagai anak-anak Allah. Percayalah dan jangan takut, karena engkau punya kuasa. Katakan sama-sama, aku punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Malam ini, ayo semuanya bersyukur dimanapun kita berada. Angkat kedua tanganmu bersama dengan suami, istri, keluarga. Katakan terima kasih Tuhan untuk kehidupan. Kalau hari ini aku masih bisa bangun pagi, masih bisa hidup, semua karena Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan, bersyukur untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk pekerjaan, bahkan mungkin untuk setiap kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Come on church, give him thanks, give him praise. Syukur menyenangkan Tuhan. Katakan terima kasih, katakan thank you Jesus, thank you Abba Father. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. One last song, sing it together. Ya Allah baik. Yang setuju dia baik katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik.
Everybody sing. God is so good. Yang percaya nyanyikan. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. One last time say, He's so good to me. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. God is good all the time. And all the time, God is good. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shoroboyana mayana mayana. Shoroboyana. He's so good to me. Thank you Tuhan Yesus untuk waktu yang ada. Kami bisa sama-sama datang menyembah, memuji Tuhan sama-sama. Aku percaya Tuhan, Kau Allah, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan. Tidak terbatas dengan jarak dan waktu Tuhan. Saat ini kami sehati Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi setiap pemimpin kami dan jajarannya, Bapak Jokowi Tuhan sebagai Presiden, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, setiap menteri Tuhan, Gubernur Tuhan, setiap orang-orang Tuhan yang ada Tuhan untuk memimpin kami. Kami berdoa Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Khususnya Tuhan untuk menghadapi keadaan yang saat ini Tuhan. Pandemi dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi keamanan Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang memberikan hikmat Tuhan. Dan biar kami sebagai warga negara bisa tunduk Tuhan, bisa taat sama peraturan-peraturan yang ada. Gak banyak komplain Tuhan, gak nerabas kiri, nerabas kanan, tapi kami bisa taat Tuhan, karena kami percaya setiap pemimpin yang ada Tuhan, itu Engkau Allah yang memimpin mereka Tuhan. Engkau Allah yang memilih mereka, dan biar kami Tuhan bisa tunduk dan taat Tuhan. Dan aku percaya kami akan bebas Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Aku berdoa untuk setiap virus yang ada, mereka tidak berkembang lebih letal lagi Tuhan, tapi makin lama makin lemah Tuhan, sehingga kami bisa conquer, kami bisa menang terhadap virus ini, dan kami bisa kembali new normal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Gilgal dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan baik, ada yang dalam keadaan yang kurang baik. Tapi aku percaya Tuhan di setiap musim kehidupan, Kau Allah yang ada bersama dengan kami. Kau Allah yang tahu Tuhan seluk-beluk kehidupan kami. Dan aku percaya segelap apapun kehidupan kami Tuhan, Kau Allah tidak pernah meninggalkan. Ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada perlindungan, ada hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada Tuhan. Kami tahu mungkin ada masalah di kesehatan, ada yang mungkin lagi isoman, ada yang mungkin lagi bergumul di ekonomi Tuhan, ada yang lagi memiliki masalah-masalah yang lain Tuhan yang mungkin kami nggak bisa sebutkan. Tapi aku percaya Engkau Allah selalu beserta mereka, dan aku percaya Tuhan saat kami jemaat Gilgal Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan, kami bisa mengalami Tuhan, dan kami bisa menang dari setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Dan orang-orang di sekeliling kami bisa bilang, iya benar, Kau Allah yang hidup melalui setiap dari kehidupan jemaat Gilgal Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan, berdoa untuk Opa Wen Tuhan, Oma Micen, berdoa untuk Pastor Juan dan Cilusi Tuhan, untuk Pastor Owen, Pastor Evelyn, untuk Pastor Hendy dan Pastor Vanda. Aku berdoa untuk Sam juga Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan ada hikmat Tuhan untuk bisa memutuskan apa yang GBI Gilgal perlu lakukan di kedepannya Tuhan, nextnya seperti apa. Ada kasih karunia Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pengalaman bersama Tuhan, ada
kesaksian-kesaksian Tuhan, ada perlindungan Tuhan khususnya dari setiap virus yang ada, biar bisa terus sehat Tuhan, bisa terus dalam keadaan yang baik bersama keluarga, benar-benar bisa memimpin kami Tuhan, lebih lagi Tuhan kepada visi Gilgal menjadi jemaat yang kuat, dan biar setiap dari kami Tuhan benar-benar kuat Tuhan dalam 5 area kehidupan Tuhan, kami benar-benar kuat Tuhan, dan kami bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Aku juga berdoa untuk setiap hubungan Tuhan, keluarga, orang tua dengan anak, suami istri, mertua menantu Tuhan, biar semua bisa dalam keadaan yang baik Tuhan, kami bisa saling menyesuaikan diri, kami bisa saling mengerti Tuhan, kami bisa saling menerima satu sama yang lain, kami nggak saling komplain Tuhan, dan biar ada kasih Kristus terus Tuhan yang mengikat kami Tuhan sebagai keluarga Tuhan, sehingga ada kasih Kristus, kami bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang saling melayani, yang saling mengasihi Tuhan. Dan anak-anak kami Tuhan, keturunan kami Tuhan bisa melihat bahwa benar-benar ada keluarga yang berbahagia Tuhan, sehingga mereka bisa mencontoh kehidupan kami yang baik Tuhan, untuk kehidupan mereka selanjutnya Tuhan. Amin. Berkati setiap anak-anak yang sekolah Tuhan, yang lagi kuliah Tuhan, biar mereka bisa berprestasi Tuhan, bisa menjadi generasi yang unggul Tuhan, yang unik, yang berdampak, yang mengasihi Tuhan, yang nggak selfish Tuhan. Mereka punya hati untuk jiwa-jiwa, mereka punya hati untuk generasi mereka punya hati untuk teman-teman mereka Tuhan. Mereka nggak hitung-hitungan sama Tuhan, mereka sayang Tuhan, jor-joran Tuhan. Waktu mereka masih muda Tuhan, aku percaya Tuhan bisa pakai mereka, sehingga nggak ada yang bisa menganggap mereka rendah karena mereka muda Tuhan, tapi justru dari muda mereka melayani Tuhan, mereka bisa menjadi contoh Tuhan bagi generasi di bawah mereka, jadi generasi di atas mereka Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa aja yang mau dan siapa aja yang taat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan buat setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar yang lagi letih, lesu Tuhan, berbeban berat Tuhan, yang lagi padam Tuhan, backsliding Tuhan, yang lagi mundur daripada Tuhan. Aku berdoa biar Engkau Allah yang panggil mereka kembali Tuhan, untuk bisa mengalami kasih Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk bisa dipulihkan, untuk bisa mengalami Tuhan kembali Tuhan, sehingga mereka bisa menikmati kehidupan berbahagia dan diberkati Tuhan. Thank you untuk waktu yang ada Tuhan. Kami terbatas, tapi aku percaya Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Amin. Dan biar Engkau Allah yang mendengar setiap doa dari kami. Aku percaya Engkau Allah sudah menjawab Tuhan doa dari kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. I speak blessing upon this world. Kami berdoa Tuhan perkatakan damai sejahtera. Kalau kami dengar hari ini adanya serangan yang dilakukan Tuhan, ada konflik perang yang sedang dimulai, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang pegang kendali dalam segala sesuatu, dan kami percaya Engkau Jehovah Shalom, Engkau Allah yang membawa damai. Kami katakan damai sejahtera atas bangsa, atas dunia ini Tuhan. Setiap perang yang dimulai apapun Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Masa depan kami ada bersama denganmu. Dan hari ini, malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Tapi biar itu yang bisa mengubahkan kehidupan kami, pola pikir kami, dan membuat kami bertumbuh kembali di dalam iman kami Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk menerima berkat yang daripadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam, Pastor Juan. Selamat malam. Selamat malam juga Bapak Ibu yang mengikuti Pray, Praise, and Worship secara online. Saya mau berikan 2 jempol ya buat Bapak Ibu semua yang tetap setia, tetap mengikuti dengan antusias. Dan hari ini saya mendapat kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Your Word Becomes Your World. Ya, perkataan kita bisa menjadi dunianya kita. Nah, seperti kita tahu, ya, perkataan kita terkesannya simple ya. Kadang kita suka take it for granted bahasanya ya. Jadi karena perkataan kita bisa dengan mudah kita perkatakan, kita lontarkan. Terkadang kalau orang bilang nggak dipikirin lagi, langsung ngomong ya. Nah, hari ini kita belajar satu hal, bahwa
perkataan kita punya kuasa. Ya Bapak Ibu, kalau yang percaya katakan amin. Perkataan kita punya kuasa. Nah, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dari Amsal ini, kita bisa belajar bahwa artinya setiap kata-kata yang kita keluarkan punya dampaknya. Entahkah itu dampak baik ataukah dampak yang buruk. Saya percaya saat tadi kita doa bersama, memuji menyembah Tuhan sama-sama, saat kita serukan doa kita dengan yakin pada Tuhan Allah yang kita sembah, saya percaya ada kuasa yang sedang mengalir, ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang memulihkan, menyembuhkan, membangun. Nah, saya percaya setiap doa kita itu enggak dengan sia-sia kita ucapkan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan setiap hari Kamis ini, ada kuasa yang sedang bekerja. Ya, ada kuasa yang menggerakkan hati Tuhan. Dan saya percaya melihat kesungguhan kita semua, hati Tuhan tergerak. Dan kita percaya kita sama-sama tetap terus setia pray, praise, and worship setiap hari Kamis. Nah, tapi terkadang mungkin kita selama kita masih hidup di dunia ini masih ada pengaruh dari sekitar kita, dari dunia ini, sehingga mungkin masih ada orang-orang yang satu sisi setiap mungkin pray, praise, and worship hari Sabtu, Minggu memuji menyembah Tuhan, ya kita berdoa memuji menyembah Tuhan, tapi tanpa kita sadari terkadang kita suka lupa, ya ada perkataan-perkataan yang mungkin sembarangan yang keluar juga dari mulut kita, yang mungkin kurang bijak perkataannya, karena saat kita tanpa kita sadari kita berdoa, berkatakan hal yang baik, memuji menyembah Tuhan bahkan ya dengan kata-kata yang indah. Tapi di hari-hari biasa saat kita pergi ke tempat kerja kita, ketemu teman-teman ya, di keluarga kita lagi, tanpa kita sadari kita terlontar kata-kata yang kurang bijak. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, firman Tuhan dari Yakobus ini kita sama-sama diingatkan bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Jadi malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saudara, mari kita belajar pergunakan kata-kata kita dengan bijak. Nah, gimana caranya untuk kita bisa belajar pergunakan kata-kata kita dengan bijak? Saya bagikan ada 3 hal yang saya ngalamin sendiri dan saya pelajari lewat pengalaman kehidupan saya sama dengan Tuhan. Yang pertama, untuk kita bisa pergunakan kata-kata kita dengan bijak, yang pertama ialah setiap perkataan kita jangan dipengaruhi oleh emosi sesaat. Nah, Amsal 15 ayat 1 berkata seperti ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lalu di Amsal 25 ayat 15 juga berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Seperti kita tahu, kita manusia pasti punya yang namanya perasaan, punya yang namanya emosi, dan ini kita nggak bisa diambil ya. Kalau diambil kita jadi robot. Dan saya percaya Tuhan menciptakan kita diberikan perasaan supaya kita bisa menggunakannya dengan bijak. Nah, saat kita kebawa emosi, cenderung perkataan yang kita ucapkan itu pasti dipengaruhi sama emosi tersebut. Mungkin kita lagi marah, kita lagi kesel ya, lagi bahasa Ibraninya lagi keki, gitu ya, lagi keki sama nih orang nih, ya. Wah, kita langsung keluarkan perkataan yang mungkin nggak baik ya, perkataan yang mungkin bawa pengaruh buruk. Nah, biasanya saya juga bilang, ingetin ke orang-orang sekitar kita bahwa gini, kalau kita lagi emosi, ya, jangan cepat berbicara sama jangan cepat memutuskan. Karena biasanya kalau kita lagi emosi, suka kacau, ya, suka buat keputusan yang salah, suka keluar kata-kata yang kita pikir lagi, kok saya keluar kata-kata seperti itu ya, kurang baik gitu. Dan kadang sampai kalau parah ya mungkin bisa sampai sudahlah kebun binatang keluar. Nah, itu hal yang tidak baik. Bayangin kita orang Kristen, tapi saat kita emosi kita bisa keluar kata-kata yang kurang baik. Nah, saya belajar hampir di setiap kali mungkin ada tension, ada konflik ya terjadi,
saya juga bisa marah gitu, bisa kepancing emosinya ya, bisa kesal juga, ya bisa sedih juga, dan bisa gemes juga. Tapi saya belajar dari firman Tuhan ini bahwa saya perlu belajar untuk mengendalikan kata-kata saya. Kalau misalnya saya lagi emosinya lagi bergejolak ya, saya lebih baik saya tahan perkataan saya. Ya, kalau saya perlu katakan seperlunya saja, tapi di luar itu saya kalau bisa saya tahan. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya perkatakan lagi emosi, ya, saya keluarin kata-kata saya, itu bisa jahat gitu, ya, bisa bawa pengaruh yang nggak baik. Namanya saya juga manusia, masih bisa kepancing emosinya. Nah, oleh karena itu saya belajar untuk menahan perkataan saya. Sampai kapan? Sampai saya bisa stabil emosinya, ya. Saat emosi stabil baru tuh kita bisa pikirkan kata-katanya dengan baik, ya. Kita bisa pikirkan kata-kata yang bijak. Dari situlah bisa keluar perkataan yang lemah lembut, ya. Kayak tadi Amsal bilang lidah yang lemah lembut. Nah, itu justru dari lidah yang lemah lembut kita bisa bawa pengaruh yang baik. Kita bisa bawa pengaruh yang positif dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa mengubahkan kehidupan orang. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jangan sampai perkataan kita dipengaruhi oleh emosi sesaat, ya. Latihan sabar, latihan berkata lembut. Mungkin Bapak Ibu bisa ikuti sama-sama saya, sabar ya, sabar dulu. Oke. Lalu yang kedua, sebelum berkata-kata, pikirkan dulu konsekuensinya. Setiap perkataan kita, Bapak Ibu, kita percaya ya, pasti punya konsekuensi, pasti punya akibatnya. Baik itu akibat buruk atau akibat baik. Dan yang pasti setiap perkataan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan habis ngomong, wah saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Nah, jadi setiap perkataan kita ada konsekuensinya. Amsal 10 ayat 19 berkata seperti ini. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Sekali lagi, ya, banyak bicara itu bukan dosa ya, tapi Amsal bilang di dalam banyak bicara bisa jadi ada pelanggaran. Jadi berhati-hati saat kita banyak bicara. Pernah beberapa kali saya ngalamin salah ucap ya, atau salah ngomong. Karena mungkin terlalu excited, terlalu bersemangat ya. Pernah mungkin gara-gara saya salah ucap, mungkin karena etika yang kurang baik terhadap saat lawan bicara saya, usianya mungkin lebih tua, saya ketelepasan gitu ya. Saya ketelepasan, nggak respect secara perkataan. Atau mungkin saya senang bercanda gitu ya, bercanda, tapi nggak pada tempatnya, nggak pada waktunya yang tepat gitu. Atau mungkin juga saya secara tidak sadar, saya terkesannya menyuruh, ya, terkesannya ordering, commanding, menyuruh. Padahal bukan maksud hati saya seperti itu. Nah, pada saat salah ucap ya, atau mungkin salah perkataan saya, ada rasa yang nggak nyaman di hati saya, dan saya rasakan Roh Kudus mengingatkan saya untuk hampiri orang yang bersangkutan, minta maaf ya. Dan saya lakukan itu karena kalau enggak itu kayaknya ngerasa kayak ada yang ganjel gitu. Jadi saya hampiri orang tersebut, saya minta maaf, dan saya bereskan semuanya, dan akhirnya saya bisa damai sejahtera, bisa lega. Nah, dari kejadian pengalaman saya dan juga dari firman Tuhan di Amsal 10 tadi, saya belajar bahwa nggak semuanya ya, apa yang di hati kita bisa perlu keluarin gitu. Kita perlu ucapkan. Karena perkataan yang tepat di waktu yang tepat kepada orang yang tepat itu akan bisa memberkati, membangun, bahkan bisa membawa yang namanya pemulihan. Ya, saya ulangi, perkataan yang tepat di waktu yang tepat kepada orang yang tepat akan bisa memberkati, membangun, bahkan bisa membawa pemulihan terjadi. Nah, sekarang saya belajar. Saya ingin berkata, saya tanya dulu dalam hati saya. Ya, tujuan saya mengucapkan perkataan ini apa ya? Apakah bertujuan hanya untuk memuaskan emosi saya, atau setiap perkataan yang saya keluarkan harusnya membangun? Ya. Contoh mungkin dengan orang yang kita lagi hadapin ya di depan kita. Mungkin saking gemesnya sama orang ini, kita bisa bilang, sulit nih orangnya, sulit ya. Dengan kata sulit itu kita tidak membawa hal-hal dampak yang baik gitu. Nah, mungkin tidak mengubah kondisinya, keadaannya, tapi kita bisa rubah perkataan kita. Kita bisa bilang begini, kalau dia bisa mau belajar,
masih ada harapan. Nah, ini akan lebih baik ya. Kalau orang ini masih mau belajar, masih mau berkembang, ya, masih ada harapan. Ya, artinya ada solusi, ada pemulihan, ada harapan yang kita bisa sampaikan kepada orang tersebut gitu ya. Jadi kita perlu pikirkan sebelum berkata-kata, ya, kita pikirkan konsekuensinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, perkatakan apa yang ingin terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya pasti setiap kita malam hari ini yang mengikuti Pray, Praise, and Worship, yang kita ingini adalah, yang kita harapkan adalah setiap firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu digenapi. Dan setiap firman Tuhan itu janji Tuhan kita mau alami dalam kehidupan kita. Ya, yang mau sama-sama setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu kita perlu perkatakan terus firman-Nya. Kapan aja perkatakan terus firman-Nya dan janjinya dalam setiap doa kita. Lalu mungkin di saat kita lagi sedang mengalami pergumulan, karena saat mengalami pergumulan iman kita bisa goyah. Ya. Di saat itulah kita perlu perkatakan firman Tuhan. Lalu di saat hati kita mulai ada keraguan, di saat itulah kita perlu perkatakan janji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang memberkati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini setiap firman janji Tuhan, ini yang perlu kita perkatakan. Karena apa? Setiap firman yang kita perkatakan ada kuasa. Dan saya percaya saat kita perkatakan itu, nah, kita sedang membangun, ya, membangun pikiran kita, membangun kehidupan kita. Bahkan kita sedang membangun lingkungan, situasi, keadaan sekitar kita. Ya, mungkin keadaan nggak baik, tapi saat kita perkatakan firman Tuhan, saya percaya kita sedang membangun sesuatu yang baik. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi ini padamu, yakni di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Wah, ini luar biasa sekali. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah pembawa berita baik. Nah, mungkin kita lebih senang yang namanya dalam kehidupan sehari-hari, ya, pembawa berita gosip mungkin ya. Ya, kita sering dengar pembawa berita gosip yang biasanya suka kalau misalnya datang, dia kata pembukanya gini, lu udah dengar belum gitu ya. Lalu biasa diterusin lah sama cerita-cerita gosip yang bisa jadi benar mungkin atau bisa jadi mungkin hoax, tapi belum tentu kebenarannya. Nah, hari ini, malam ini, yuk mari kita sama-sama belajar. Mungkin kata-katanya sama, lu udah dengar belum? Tapi kita ganti, ya, bahwa berikutnya adalah kita ganti dengan berita baik, kebenaran firman Tuhan. Lu udah dengar belum kalau Tuhan Yesus itu baik? Lu udah dengar belum kalau misalnya Tuhan Yesus itu setia, Tuhan Yesus perlindungannya senantiasa menyertai kita. Lu udah dengar belum kalau Tuhan Yesus itu luar biasa? Nah, lebih baik kita menjadi orang-orang yang membawa berita baik gitu ya, bukan penyebar gosip. Nah, jadi perkatakan setiap kata-kata yang ingin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, daripada kita mungkin ya hobi ngegosip, atau kita ikut komplain, kita ikut mengutuki, ya, kenapa nggak kita bangun setiap hari, ya, mulai perkatakan perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dan janji Tuhan ini yang kita mau hidupi dan kita ingin digenapi dalam kehidupan kita, mari kita mulai perkatakan di dalam keseharian kita. Dan 3 hal ini yang ingin saya sampaikan, mungkin terkesan perkataan itu simple, ya. Kadang orang take it for granted, tapi saya percaya di dalam setiap perkataan kita, ya, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk berkata-kata. Kita perlu gunakan dengan bijak. Kita perlu gunakan dengan penuh tanggung jawab, karena setiap perkataan kita itu berdampak yang luar biasa. Hari ini, ya mungkin seperti kita tahu, ya, Rusia sudah mulai melancarkan serangannya. Saya percaya itu pasti saat pemimpinnya bilang serang, satu kata aja, serang, lalu pasukannya bergerak, ya. Itu kuasa dari perkataan seorang pemimpin. Nah, kalau dari satu kata serang aja bisa menghancurkan kota, menghancurkan negara. Malam hari ini dari ada 490, hampir 500 orang. Saat kita sama-sama perkatakan firman Tuhan yang membangun, perkatakan firman Tuhan yang memulihkan, perkatakan damai sejahtera, perkatakan berkat sama-sama. Saya percaya akan ada dunia yang luar biasa. Mungkin kalau kita sendiri, kita nggak bisa take control dunia.
Tapi saat kita sama-sama perkatakan firman Tuhan, kita sedang membangun perkataan ini dalam kehidupan kita, dalam tempat kerja kita, tempat usaha bisnis kita, dalam keluarga kita, pertemanan kita, lingkungan sosial kita. Saya percaya kita sedang membangun sesuatu yang luar biasa, bangun sesuatu yang baik. Your word become your world. Saya percaya kalau kita bisa kendalikan perkataan kita, pergunakan dengan bijak, ya, perkatakan firman Tuhan, dunia yang lebih baik yang kita sedang bangun untuk kedepannya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Biar firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita untuk kita bisa pergunakan kata-kata kita dengan bijak. Karena itu, sekarang saya sudah selesai, saya kembalikan kepada Pastor Juan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Malam ini berapa banyak bagi saudara yang ada dalam keadaan di mana kita perlu pertolongan Tuhan. Saya mau berdoa, angkat kedua tanganmu, karena saat kita angkat tangan, itu tanda kita berserah, itu tanda kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di saat itu Tuhan akan turun tangan. Aku berdoa mau melihat setiap tangan yang diangkat, engkau tahu apa yang menjadi masalah mereka dalam hal keuangan, keluarga, bisnis, masalah hukum, masalah pribadi, masalah pikiran Tuhan. Aku berdoa saat ini kami mengangkat tangan kami kepada Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Hanya Engkau yang sanggup. Aku berdoa biar tanganmu terulur saat ini menolong mereka, memberikan hikmat apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan, langkah apa yang harus mereka ambil, perencanaan strategi apa yang harus mereka buat. Aku berdoa Tuhan saat ini Engkau yang membukakan jalan, membukakan pintu-pintu yang tertutup Tuhan, mendamaikan mereka dengan musuh mereka, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan kesempatan-kesempatan. I speak blessing upon these people, upon the church. I speak healing. I speak victory. I speak deliverance. Aku katakan pembebasan. Aku katakan mujizat. Aku perkatakan kesembuhan. Aku perkatakan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you Sam, Fanny, dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati bisa sampaikan terima kasih, boleh kasih jempol, kasih hatinya, kasih say thank you, kasih apresiasi untuk mereka, dan miss you so much. Kita berharap bisa segera untuk kebaktian onsite bersama-sama lagi. So have a good night, God bless you, and sarangnya.